Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Terpujilah Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Puji Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang berteriak minta tolong. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin orang berkata, apakah ada orang benar di dunia ini? Ya. Memang Alkitab mengatakan tak seorang pun yang benar. Ya, tak seorang pun yang benar. Tak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, kenapa? Karena kecenderungan manusia itu memang sudah mendekati seperti zaman Nuh. Manusia akhir zaman kecenderungannya sudah bukan kepada Tuhan, sudah bukan kepada kebenaran. Kecenderungannya adalah bagaimana supaya bisa sukses, bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa menjadi orang yang terkenal, bagaimana orang bisa menjadi orang yang benar. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, pemikiran-pemikiran semacam itu menimbulkan banyak orang frustasi, banyak orang stres. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak tercapai tujuannya. Tapi Alkitab mencatat saudara, ketika orang benar itu mungkin gagal, orang benar itu mungkin tidak tercapai tujuannya, dan orang benar itu mau berteriak berdoa minta tolong kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, telinga Tuhan itu terpasang, tertuju kepada orang-orang benar yang berteriak minta tolong. Hatinya menangis, hatinya merana, hatinya meronta, karena merasa gagal, merasa tidak berhasil yang diharapkan. Ya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-19 berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya. Lalu di dalam ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Biasa saudara. Kembali bagaimana orang itu bisa menjadi orang benar. Sementara dalam kitab yang lain menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah menyeleweng, tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 24, oleh kasih karunia
kamu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Darah Yesus siap sedia untuk membenarkan orang-orang berdosa. Karena Yesus datang ke bumi dengan satu tujuan, untuk menjadi penebus dosa, untuk membenarkan orang-orang berdosa, supaya orang-orang berdosa itu bisa berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kembali berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Saudara, alam semakin berat, dunia semakin susah. Apa yang dibanggakan, apa yang diharapkan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara orang-orang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara punya kesempatan ketika Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah, Bapak Ibu Saudara bisa berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berdasarkan saudara sudah percaya kepada korban Kristus. Kristus yang sudah membenarkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara juga banyak mengalami persoalan yang sampai menimbulkan putus asa, frustasi, ya, kecewa, patah hati, patah semangat. Alkitab mengatakan Tuhan dekat. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah semangat. Tuhan dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan patah hati, patah semangat, saudara remuk redam, jiwa saudara hancur, mungkin karena persoalan masalah sering berganti yang tidak kunjung berhenti. Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 4 ayat 28, 29, 30. Marilah kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ketenangan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Ketika kita dalam keadaan patah hati, patah semangat, putus asa, frustasi, kita butuh ketenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan ketenangan. Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu akan dialirkan kepada setiap kita ketika kita berseru, berteriak minta tolong. Tuhan tolong. Disitulah ketika kita mulai mengangkat tangan. Ketika kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi jalan buntu, sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Allah sedia untuk menjadi jalan. Yesus bersedia untuk menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi kehidupan. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami letih lesu berbeban berat, saudara sedang putus asa, sedang frustasi, sedang remuk redam jiwa saudara, Tuhan menanti saudara untuk datang kepada Tuhan dan siap sedia untuk menolong kapanpun saudara datang. Mau datang pagi, siang, sore, malam, Tuhan siap sedia untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong pada waktunya. Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota membuat saudara layak menjadi orang dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan yang Maha Tinggi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, saudara kami yang sedang putus asa, yang sedang patah hati, yang sedang patah semangat, yang sedang remuk dalam jiwanya karena persoalan masalah yang mereka hadapi. Bapa, tolong Tuhan. Mereka yang telah mendengar firman-Mu, mereka telah percaya kepadamu, mereka telah berdoa kepadamu, Tuhan, Engkau yang menjadi sumber jawaban. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera kepada anak-anak-Mu, kepada umat-Mu, kepada orang-orang yang telah percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.